Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Beginilah fakta-fakta Anies Baswedan yang bukan merupakan seorang pembohong. Anies Baswedan sudah lebih dari 4 tahun mengemban amanah mulia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tahun depan pada 16 Oktober 2022. Genap 4 tahun mengemban amanah warga Jakarta. 23 janji Anies Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah ditunaikan nyaris sempurna. Kini pun menjadi Anies Risa. Janji stadion telah Anies Baswedan tunaikan. Pembangunannya 17 Desember 2021 sudah mencapai 89%. Stadion multifungsi dengan nama Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium atau JIS. Terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion yang paling spektakuler, didesain sebagai stadion modern kelas dunia, terbaik se-Asia. Menelan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah dengan mengacu pada standar FIFA. Atap stadion buka tutup atau retractable roof. Rencana pembangunan stadion BMW. Kini Jakarta International Stadium telah dimulai era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2008. Pembangunan Stadion BMW sempat mangkrak, baru terrealisasikan pada zaman Anies Baswedan yang meletakkan batu pertamanya pada 14 Maret 2019. Janji spektakuler lainnya adalah hunian DP 0 rupiah. Janji yang menurut sebagian orang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Anies Rashid Baswedan. Saat ini baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang sudah tersedia di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Demikian pula dengan janji mengatasi banjir yang sudah dilaksanakan. Banjir di DKI Jakarta tidak lagi setiap datang hujan. Hanya hujan-hujan besar di Jakarta atau di Bogor yang menyebabkan banjir. Janji lainnya yang telah ditunaikan dengan sempurna, seperti penataan trotoar. Sekarang Jakarta makin cantik dan indah, kotanya pun kelas dunia. Integrasi transportasi yang mendapatkan penghargaan kota kelas dunia, Sustainable Transport Award atau STA, pada tahun 2021. Warga Jakarta juga makin dimanjakan dengan kartu kesejahteraan, seperti kartu pekerja, kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJB Plus, Jaklingko yang sebelumnya OKO Trip, Jakpreneur yang sebelumnya OKOC, hingga Taman Maju Bersama. Selanjutnya adalah distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan menerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan-jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Lantas kebohongan yang mana lagi yang kalian ada-adakan untuk gubernur sebaik dan juga yang berprestasi seperti Anies Baswedan? Dalam surat Quran Al-Maidah ayat 8, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penghargaan bernama TPAKD Award 2021 atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award diterima langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Gubernur Anies Baswedan menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam acara Rapat Kerja Nasional atau Rakornas TPAKD, Kamis 16 Desember di Ballroom Hotel Grand Hyatt. Anies mengatakan inklusi keuangan di DKI Jakarta khususnya menyasar program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan juga layanan keuangan. Penghargaan ini pun
akan semakin menguatkan ikhtiar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI Jakarta. Begitu ujarnya. Anies mengatakan melalui kolaborasi dengan OJK, BI, dan para akademisi serta masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif. Beberapa program inovatif inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diantaranya Satu Rekening, Satu Pelajar atau Kejar, dan Jaklingko Goes to School. Kemudian yang kedua, Green Financing dalam bentuk gerakan menabung dengan sampah dan juga biokonversi sampah organik dengan Magot BSF. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Yang pertama melalui kegiatan Jackpreneur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan pendampingan perizinan, pemasaran, dan juga permodalan kepada 283.375 UMKM. Lalu yang kedua, selain itu dengan kegiatan kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB, berhasil menghimpun dana dari masyarakat untuk diberikan kepada UMKM dalam bentuk paket sarana prasarana dan juga paket pelatihan. Lebih lanjut, donasi yang terkumpul tersebut dikelola oleh kolaborator fintech untuk disalurkan kepada UMKM sebagai modal kerja. Kemudian, pembentukan Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pembiayaan ultramikro. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pemulihan perekonomian Indonesia dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. TPA-KD, kata Wimbo, menjadi wadah untuk membangun sinergi antara OJK dan segenap pemangku kepentingan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota madya. Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta telah meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPA-KD tahun 2021 sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan di wilayah perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri telah menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam acara rapat kerja nasional di Ballroom Hotel Grand Hyatt Kamis 16 Desember. Atas penghargaan tersebut, Gubernur Anies juga mengungkapkan terima kasih kepada OJK, Bank Indonesia, para akademisi, masyarakat, dan juga pihak-pihak terkait yang telah mendukung pengembangan dan peningkatan program inklusi keuangan di DKI Jakarta. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Pemprov DKI yang telah berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta. Khususnya program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lain yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan layanan keuangan. Penghargaan ini akan semakin menguatkan ikhtiar Pemprov DKI untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Anies juga menambahkan melalui kolaborasi dengan OJK, BI, dan para akademisi, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif.